Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pasar gelap kota sihir malam beragam. Ketika Direktur Istana Penguasa Kota, Pu Zeng, muncul bersama sekelompok orang kuat, dan mengepung Sui dan 3 lainnya, suasana di daerah itu menjadi membosankan. Banyak orang yang melihat kemalangan dan memandang Sui dan yang lainnya, penuh belas kasihan. 3 orang ini terlihat seperti bayi baru lahir. Namun, ketika Cui Jinggian diperhatikan, orang-orang masih kagum. Ini juga menarik banyak mata jahat. Sui mengabaikan ini. Dia memandang Pu Zeng dan berkata sambil berpikir, jadi, apakah ini perintah Tuan Kota untuk mengumpulkan serangga bintang? Piao Zeng mengangguk dan berkata, selama teman-teman tahu menyerahkan serangga bintang, itu dapat dianggap sebagai hubungan yang baik dengan rumah Tuan Kota saya, senior. Jangan berani main-main, berbicara. Dia melirik kerumunan di dekatnya. Di tempat ini, mungkin ada banyak setan di sini, dan Park Zeng bisa melihat sekilas bahwa Sui dan yang lainnya adalah pendatang baru, dan pendatang baru seringkali paling rawan kecelakaan di kota sihir malam. Sui berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, kamu datang dan memimpin jalan. Aku akan pergi ke istana Tuan Kota untuk berjalan-jalan. Piao Zeng mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu, rekan Taois? Sui berkata dengan ringan, jika Anda menginginkan bak bintang, lakukan saja seperti yang saya katakan. Juga, saya tidak suka omong kosong, dan saya tidak punya banyak kesabaran. Setuju, kamu hanya akan mati. Kata-kata itu meremehkan, tetapi arti kata-katanya mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dari mana datangnya pendatang baru ini? Mereka yang berani mengancam City Lodge Mansion seperti ini? Perlu dicatat bahwa Night Demon City mengumpulkan iblis-iblis jahat dari seluruh dunia. Tetapi tidak peduli seberapa ganas raksasa jahat itu, mereka tidak akan berani menyinggung rumah penguasa kota dengan mudah. Piao Zeng mengerutkan kening dan mau tidak mau menatap Sui lagi. Pada saat ini, di kerumunan terdekat, seorang pria berjubah perak memegang kipas bulu tertawa dan berkata, anak kecil, menyinggung mansion Tuan Kota berarti menyinggung semua orang di kota. Jika kamu mati, itu tidak masalah, tetapi kecantikan di sampingmu, hehehe. Kata-katanya belum selesai, tapi tawa jahat sudah mengungkapkan artinya. Ada ledakan tawa di dekatnya. Wajah cantik Cui Jinggian tiba-tiba menjadi dingin, tapi sebelum dia bisa bergerak, Sui menjentikkan jarinya. Pria berjubah perak yang memegang kipas bulu memiliki lubang darah di antara alisnya, matanya bulat, dan dia jatuh ke langit. Dengan keras, sosoknya berubah menjadi serigala putih dengan panjang 10 kaki, terbaring di genangan darah, sekarat. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Seruan datang dari mana-mana, dan pandangan mereka pada Sui berubah. Namun, bukan kekaguman, tapi kekejaman dan kekejaman. Di Night Magic City, pembunuh jalanan kemungkinan besar akan bermusuhan dan dikucilkan. Hal kecil, apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Apakah kota iblis malam ini tempat bagimu untuk menjadi liar? Seorang lelaki tua berjubah kuning ditegur. Ketika dia melihat suaranya, kerumunan itu kembali ribut. Jenggot tua, dikatakan bahwa monster tua berjanggut kuning datang ke Night Devil City untuk menghindari bencana karena dia menggunakan sihir beracun beberapa tahun yang lalu untuk membunuh. Lebih dari selusin murid sejati dari kekuatan besar tertentu tewas, dan dikejar dan dibunuh oleh kekuatan besar itu dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi pada akhirnya, dia melarikan diri ke kota iblis malam, meninggalkan kekuatan besar itu tak berdaya. Tepat ketika orang mengira bahwa suara monster tua berjanggut kuning itu dapat mengejutkan Sui dan yang lainnya, Sui meraih tangannya, monster tua berjanggut kuning yang jaraknya lebih dari 10 kaki ditangkap dari udara seperti ayam. Klik, saat Sui mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya, leher monster tua berjanggut kuning itu hancur, tubuhnya berkedut, dan dia berubah menjadi cerpelai kuning mengkilap. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke orang tua buta itu, dan dengan santai memerintahkan, lepaskan kulitnya, saya hanya perlu sepotong kecil bulu lembut di leher, yang bisa digunakan untuk menyeka kursi anggur saya, dan sisanya terserah Anda. Pria tua buta itu mengangguk setuju. Sabre kuning sangat langka, dan musang kuning di alam roda roh bahkan lebih langka. Salah satu dewa terbaik, penonton terdiam, mata semua orang terbelalak, dan keringat dingin bercucuran di punggung mereka. Dalam sekejap mata,
Monster tua seperti monster tua berjanggut kuning terjepit sampai mati seperti semut. Ini mengejutkan para karakter yang garang dan kejam, dan kulit mereka memiliki lapisan merinding. Kelopak mata Puzeng juga melonjak tajam. Melihat orang-orang kuat di mansion penguasa kota di sampingnya, wajah mereka juga serius. Manajer taman, bawa mereka ke sini. Pada saat ini, suara lembut terdengar dari atap pavilion di kejauhan. Lihat baik-baik, ada seorang wanita berjubah putih berdiri di sana. Dengan sosok anggun, sutra biru seperti air terjun, wajahnya tertutup topeng perak, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dalam dan cerah. Suara itu masih bergema, wanita berjubah putih itu telah berubah menjadi pita dan menghilang ke udara. Piao Zeng menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya ke arah Sui. Semuanya, tolong. Kediaman Tuan Kota, di aula, lampunya terang dan hidup. Tuan Kota Wei Yun sedang duduk tinggi di kursi tengah, minum. Dia memiliki sosok tinggi, mengenakan jubah perang, janggut dan rambut seperti tombak, dan wajahnya tegas dan kasar. Sejak 300 tahun yang lalu, Wei Yun dari klan Iblis telah menjabat sebagai penguasa kota-kota iblis malam. Di bawah komandonya, dalam 300 tahun terakhir, tidak peduli roh jahat mana yang datang ke kota, tidak ada yang berani membuat masalah. Namun, Wei Yun sendiri tahu betul bahwa monster di kota itu tidak takut dengan kekuatan Spirit Will Realm tahap akhir, tetapi klan yang berdiri di belakangnya, berani bertanya kepada penguasa kota, apa yang akan kamu lakukan untuk mengumpulkan serangga bintang itu? Di satu sisi kursi, seorang lelaki tua berjubah yang tampak baik bertanya sambil tersenyum. Wei Yun tersenyum dan berkata, maafkan Wei karena menjual, dan ketika tindakan buruk malam ini, sesama Taois akan tahu. Pria tua berjubah itu mendengus dan berkata sambil tersenyum, dapat dilihat bahwa penguasa kota jelas telah mempersiapkan diri dengan baik untuk aksi malam ini. Di dekatnya, banyak tamu juga tertawa setuju. Wei Yun tidak banyak bicara. Mengambil gelas dan menyesapnya, pria tua berjubah itu bernama Wu Tong, dan dia memiliki nama panggilan yang lebih bergema, Big Xiao Sui Jun. Dia terlihat baik, tapi semua orang di kota sihir malam tahu bahwa Bi Xiao. Pada saat yang sama, pangeran pedang jahat dari Gunung Huoxia, lelaki tua kurus yang dikenal sebagai cacing tua, dari Danau Besar Tianyin, dan seorang lelaki parubaya berjubah emas semuanya menunjukkan hal yang tidak terduga. Warna. Jelas, mereka semua mengenali bahwa itu adalah 3 pendatang baru, yang baru saja memasuki Night Magic City malam ini. Tuan Kota Wei Yun, Big Xiao Sui Jun dan yang lainnya juga melihat 3 sosok yang muncul di luar aula. Segera, semua orang mengerutkan kening, karena mereka bertiga terlihat sangat asing. Tidak ada yang tahu asal-usul mereka. Sui dan yang lainnya adalah yang datang. Ketika mereka memasuki aula, mereka bertiga tampak menjadi pusat perhatian. Terutama Cui Jinggian, yang begitu cantik dan anggun seperti makhluk abadi, menarik banyak mata yang takjub, serakah, panas, dan seram. Ini membuat gadis itu merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, dan sepasang alis yang indah mau tak mau berkerut sedikit. Tuan, rekan Tao inilah yang membeli sebotol serangga bintang sebelum saya menunggu. Ketika Pu Zeng berbicara, dia memandang Sui, sesosok tinggi Wei Yunang duduk di sana dan tidak bergerak. Dengan senyum hangat di wajahnya, 3 rekan Taois sangat asing. Saya tidak tahu nama keluarga Anda, di mana guru Anda? Sui melirik semua orang di ruangan itu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, asal-usul kami tidak masalah. Saya hanya bertanya, apakah tujuan keluarga Wei mengumpulkan cacing bintang sama dengan menangkap Cunyang, bertengger api, terkait? Begitu kata-kata ini keluar, suasana di aula menjadi jauh lebih tenang. Mata Wei Yun berkedip, dan dia berkata dengan heran, bagaimana kamu bisa tahu rahasia seperti itu? Dia benar-benar terkejut, karena di masa lalu hingga sekarang, hampir tidak ada seorang pun kecuali keluarga Wei mereka yang tahu bahwa dengan serangga bintang sebagai umpan, mereka dapat menangkap api yang murni hinggap. Sui tidak menjawab, tetapi mengerutkan kening dan merenung. Kata-kata Wei Yun membuatnya sadar bahwa segel area terlarang di kedalaman Gunung Yanfu kemungkinan besar telah rusak. Temanku, penguasa kota menanyakan sesuatu padamu. Seorang pria berjubah ungu mendengus dingin, sedikit tidak puas. Bukan urusanmu, si tua buta ditegur tanpa ekspresi. Kamu. Wajah pria berjubah ungu itu tenggelam, niat membunuh di matanya. Semua yang hadir juga kaget. Mereka tidak menyangka seorang tua buta yang terlihat seperti pelayan memiliki sikap yang begitu keras, tapi lelaki tua buta itu menegur dengan kasar di depan semua orang. Siapa yang tidak kaget? Melihat ini, Wei Yun tersenyum dan berkata, kalian berdua tenanglah, jangan merusak kedamaian kalian. Pria berjubah ungu Dulong Sanjun menarik napas dalam-dalam dan berkata,
karena penguasa kota membuka mulutnya, aku tidak akan peduli padanya. Si buta tua itu mencibir dan berkata, aku juga akan meninggalkan kata-katanya di sini. Saat tuan suku berbicara, dia tidak suka diganggu. Sikap seperti itu membuat para iblis yang sudah bertahun-tahun berada di dunia mengerutkan kening. Orang tua buta ini benar-benar arogan. Wei Yun tersenyum, memandang Sui, dan berkata, karena rekan Tao mengetahui tujuan pengumpulan serangga bintang saya ingin tahu apakah saya dapat melepaskan serangga bintang di tangan saya. Sebagai penguasa kota iblis malam, mata Wei Yun sangat kejam, dia bisa melihat sekilas bahwa apakah itu pria tua buta atau gadis yang tak tertandingi, mereka semua menatap yang muda, kuda-muda berjubah. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bagus, saya mengagumi hati pembunuh putra ini, jika ada kesempatan, saya akan mencobanya dan melihat apakah dia dapat mengubah hatinya dan beralih ke perintah saya. Biksu hantu Tiantu menyatukan tangannya dan berbicara dengan lembut, mengapa Taois tidak meninggalkannya sebelumnya? Seorang pria berjubah abu-abu berbicara dengan acuh tak acuh, dia memiliki janggut dan rambut yang mencoret-coret, dan memiliki bekas luka seperti kelabang di pipi kirinya. Dia dikenal sebagai setan tua bertangan satu, hantu-hantu dan iblis-iblis tua lainnya berdiri bahu-membahu. Hehe, anak ini tidak punya masalah denganku. Aku tidak ingin membuat masalah sebelum aksi malam ini. Biksu hantu Tiantu tersenyum hangat. Pernyataannya menyuarakan suara semua orang yang hadir. Malam ini, alasan mengapa mereka berkumpul di mansion penguasa kota ini adalah untuk memenangkan banyak uang, dan tidak ada yang mau membuat masalah. Sayang sekali Dulong Sanjun sangat berbakat, tapi dia membencinya seperti ini. Seorang pria dengan wajah pucat, mata biru, dan jubah Tao usang menghela nafas dengan emosi. Tao berwajah putih, dia memegang pengocok berwarna darah di tangannya dan duduk di sana, tampaknya berpakaian seperti pendeta Tao, tetapi tubuhnya penuh dengan aura jahat. Jika kamu tidak membuka mata, kamu akan mati dengan cepat. Bagaimanapun, Dulong Sanjun masih sedikit lunak, dia bahkan tidak melihatnya. Di antara orang-orang di sini, siapa yang sembrono dan sekuat dia, mati, pantas mendapatkannya juga? Suara serak terdengar, pembicaranya adalah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus seperti batang bambu, wajah keriput dan mata mendung, hantu bermata seribu, racun tua dengan asal yang misterius dan banyak kejahatan. Mata semua orang berkedip, iblis-iblis tua yang jahat ini tampaknya terkenal dan ganas, tetapi mereka dapat hidup sampai hari ini, dan tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Sebagai perbandingan, pendekatan Dulong Sanjun sebelumnya memang agak terburu-buru. Sui Jun Bixiao memandang Wei Yun dan berkata sambil tersenyum, tuan kota duduk dengan kokoh di Gunung Tai dan tidak terkejut. Mungkinkah dia melihat bahwa asal-usul ketiga orang itu tidak sederhana? Satu kalimat membuat semua penonton menatap Wei Yun. Wei Yun sedikit mengejek dirinya sendiri, karena dia tidak bisa melihat asal pihak lain, jadi Wei tidak membuat masalah besar. Selain itu, pihak lain sebenarnya tahu efek magis dari serangga bintang, yang di luar dugaanku. Pihak lain ingin pergi, dan Wei Mou tidak bisa memaksa dirinya untuk menyimpannya. Berbicara, dia menyapu matanya ke orang-orang yang hadir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, situasinya telah berubah. Saya curiga ketiga orang itu juga bergegas ke ciptaan agung, dan itu tidak pantas. Sudah terlambat, kita harus bertindak lebih awal. Semua orang terkejut. Sui Jun Bixiao berkata sambil tersenyum, di wilayah Wanchuan ini, siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Wei di belakang orang dewasa adalah penguasa Gunung Yanfu? Pertama, tanyakan kepada orang dewasa apakah mereka setuju atau tidak. Wei Yun berkata sambil menghela nafas panjang, wilayah Gunung Yanfu berdiameter 8.000 mil, dan dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Klan Wei saya hanya menempati sudut tanah, bagaimana beranikah kamu secara salah mengaku sebagai Yanfu, penguasa gunung? Berbicara, dia berdiri, membuat keputusan, dan berkata, semuanya, ayo bertindak dulu. Ketika kita pergi ke Gunung Jamfu, Wei akan secara otomatis merencanakan operasi satu persatu. Beritahu kalian. Semua yang hadir saling memandang dan mengangguk setuju. Dalam beberapa tahun terakhir, kota iblis malam selalu berada di bawah kendali kekuatan Wei. Papan nama Wei sudah cukup untuk meyakinkan iblis tua yang jahat ini. Jika tidak, jika orang lain mengundang mereka untuk mencari kekayaan bersama, mereka tidak akan pernah memilih untuk bekerja sama tanpa mengetahui apapun. Sui dan rombongannya meninggalkan kota iblis malam dan menuju Gunung Yanfu. Saudara Su, sedang apa di Jambu Dasan? Dalam perjalanan, Cui Jinggian mau tidak mau bertanya. Anda akan melihat saat sampai di sana, Sui berkata dengan santai. Cui Jinggian berkata, tapi kenapa kamu pergi ke mansion tuan kota sebelumnya? Gadis itu jelas menyimpan banyak keraguan di hatinya.
Pergi dan lihat apa yang keluarga Wei pikirkan dan konfirmasikan satu hal, Su Yidao. Cui Jingyan kesal untuk beberapa saat, dan berkata dengan marah, tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas dan jelas, setiap kali itu sangat misterius, mendung dan berkabut? Sui tidak bisa menahan tawa dan berkata, jangan khawatir, jawabannya akan terungkap untukmu malam ini. Cui Jingyan cemberut dan berkata, kalian akan membuatmu kehilangan nafsu makan, ini sangat buruk. Ketika kami berbicara, sekelompok orang sudah memasuki gunung sunyi. Bahkan kicau serangga dan burung pun tidak terdengar, belum lagi biksu biasa. Bahkan ketika Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu datang ke tempat-tempat ini, mereka juga merasa tertekan dan tidak nyaman, seolah-olah ada bahaya tak dikenal yang mengintai di pegunungan pada malam hari. Saudara Su, apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Cui Jingyan berkata dengan heran. Di sepanjang jalan, Sui terkadang membawa mereka memutar, terkadang melintasi langit yang berkabut, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah sampai di kedalaman Gunung Jambu. Luar biasa, di tempat yang berbahaya dan menakutkan ini di mata orang luar, mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Sui menjawab pertanyaan, ketika bulan darah ada di langit, hal-hal ganas yang didistribusikan di Gunung Jambu ini akan memilih untuk tidak aktif, dan Gunung Jambu saat ini juga yang paling aman. Jika tidak, kami telah pergi jauh sebelumnya, dan kami pasti akan menghadapi banyak masalah. Petik 2. Setelah jeda, dia melanjutkan alasan mengapa Lord of Night Demon City dan yang lainnya memilih untuk bertindak malam ini adalah ini. Cui Jingyan sangat terkejut mendengarnya, seorang pria dari benua Changqing, tetapi dia tahu lebih banyak tentang Gunung Yanfu daripada dia yang dibesarkan di dunia bawah. Ini tidak diragukan lagi luar biasa. Namun, memikirkan banyak aspek misterius dari Sui, kejutan di hati Cui Jingyan sangat melunak. Hingga saat ini, gadis itu bahkan memiliki ilusi bahwa jika tidak ada apapun di dunia ini yang dipahami Sui, itu akan menjadi sangat aneh. Dalam seperempat jam, api yang menyilaukan tiba-tiba muncul di antara pegunungan di kejauhan, menerangi kekosongan dengan terang, tapi apinya berwarna hijau tua, menakutkan seperti api hantu. Ini, Sui berkata dengan lembut, danau itu, yang dikenal sebagai Danau Jian Nether, adalah tempat yang sangat berbahaya di pegunungan Jambu. Sejak zaman kuno, banyak biksu telah dimakamkan. Saat mereka mendekati masa lalu, baik Cui Jingyan maupun lelaki tua buta itu tercengang. Melihat dari kejauhan memang menakutkan, karena napas lava cair yang sedingin tulang, membuat orang seperti jatuh ke dalam gua es. Sui berdiri di sana dan berkata dengan lembut, lava cair di danau ini disebut bifosfor api, dan karakter di bawah kaisar akan terbakar jika ternoda sedikit pun, akan tidak ada tulang yang tersisa, dan abunya akan dimusnahkan. Sambil berbicara, Sui mengeluarkan pot gerabah yang berisi serangga bintang, dan hendak bertindak tiba-tiba terdengar suara pecah di udara, saya melihat langit malam di kejauhan, pemimpinnya adalah Wei Yun, penguasa kota sihir malam. Di belakangnya, ada sekelompok setan jahat, seperti biksu hantu Tiantu, setan tua satu tangan, Bixiao Suijun, dan Tao berwajah putih, rekan Taois, kita bertemu lagi. Wei Yun sekilas melihat Sui dan yang lainnya, dan tertawa terbahak-bahak. Iblis-iblis itu memiliki ekspresi yang berbeda, beberapa dengan mata main-main, beberapa dengan mata dingin, dan beberapa dengan ekspresi acuh tak acuh. Semuanya berbeda. Sui melirik Wei Yun dan berkata, jika kamu berteriak seperti ini, bahkan jika ada serangga bintang, aku khawatir itu akan menakuti Chunyang Firepark. Senyum Wei Yun terhenti, sedikit malu. Kata-kata Sui tidak buruk, api yang bertengger murni sangat psikis, memiliki kebijaksanaan tertentu, dan sangat sulit ditangkap. Taois mengingatkan dengan benar, tetapi untuk kemampuan menangkap api yang murni, Wei memiliki beberapa pengalaman, dan dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Wei Yun berkata sambil tersenyum. Sui mendengus, mengabaikan orang-orang ini, dan berjalan di sepanjang danau ke kejauhan. Dia tidak ingin diganggu ketika dia menangkap api yang murni. Melihat sekelompok orang mereka berjalan pergi, Bixiao Suijun tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Kota, tujuan dari ketiga orang ini jelas sama dengan kita. Mereka dapat dianggap sebagai pesaing, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka? Begitu kata-kata ini keluar, mata monster tua itu berkedip, dan mereka semua bergerak. Wei Yun tersenyum dan berkata, Saudara Taois, jangan tidak sabar. Menurut saya, mereka mungkin tidak dapat menangkap api yang murni hingga berbicara. Dia membalikkan telapak tangannya, dan jaring putih salju besar muncul di tangannya, dan kemudian mengeluarkan lebih dari 10 serangga bintang dan mengikatnya ke posisi berbeda di jaring putih salju. Setelah melakukan ini, Wei Yun melirik monster tua itu dan berkata, lain kali, tolong tahan napasmu dan jangan bersuara. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya. Wow! Benang yang terhubung ke jaring besar dipegang erat di tangan Wei Yun. Saya melihatnya mengeluarkan botol ungu lain. Mulut botol itu dengan lembut dituangkan ke benang sutra di tangannya, dan seutas darah ungu segera menyebar di sepanjang benang sutra ke putih salju jaring besar yang menghilang di tempat danau Bifrost Nether. Tindakan ini membuat mata monster-monster tua itu berkedip,
dan mereka tidak bisa tidak menantikannya. Dalam perjalanan ke sini, Wei Yun memberitahu mereka rencana spesifik operasi itu. Yang paling penting adalah apakah Anda dapat menangkap api yang murni hinggap. Jika tidak ada, hampir tidak ada harapan untuk merebut kembali ciptaan yang baru saja keluar itu. Keluarga Wei paling tahu kebiasaan bertengger api yang murni yang tersebar di Danau Bifosneter. Ini membuat monster tua itu penuh percaya diri dalam aksi ini. Waktu berlalu, malam menjadi lebih gelap, dan bulan darah di langit merah dan jahat. Tiba-tiba, gelombang lava tipis muncul di danau di kejauhan, seolah-olah ada makhluk hidup yang berlari kencang di danau. Pesiar, monster tua itu mau tidak mau merasa segar kembali. Namun tak lama kemudian, alis mereka berkerut, dan mereka melihat ombak yang dipicu oleh makhluk hidup, bergegas langsung ke danau di kejauhan. Dan di sanalah Suyi dan yang lainnya berdiri. Wow, saat Suyi mengangkat pergelangan tangannya, ombak di danau memercik, dan seekor ikan emas besar berjuang untuk terbang keluar dari danau dan jatuh ke telapak tangan Suyi. Ikan ini tidak lebih dari 1 kaki panjangnya, dan seluruh tubuhnya seperti penuangan emas abadi, kecemerlangan, sepasang mata merah menyala, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh fluktuasi api yang murni yang menakjubkan. Ini adalah tempat api yang murni. Suyi mengangguk puas, belum lagi kegunaan lain, hanya daging ikan ini sangat enak, mengandung aura berlimpah dan nafas yang murni, tidak perlu dipanggang, dipotong menjadi ikan di pintu masuk tablet, seseorang dapat merasakan aroma yang kaya, yang merupakan keharusan di dunia. Tentu saja, Suyi tidak akan berbicara tentang nafsu makan saat ini. Dia menyingkirkan api yang murni, segera mengeluarkan serangga bintang, dan melemparkannya ke danau Bifosneter, tanpa menggunakan harta lainnya sama sekali. Alasannya adalah indera spiritualnya telah menyelinap ke dalam serangga bintang, seperti benang sutra yang menangis, bersama dengan serangga bintang, menyapu danau Bifosneter, hanya saja orang luar tidak menyadarinya. Bahkan hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memasuki danau Bifosneter dengan rasa spiritual, karena kekuatan cair di dalamnya dapat dengan mudah membakar rasa spiritual, sehingga melukai jiwa spiritual sang biksu. Ini juga alasan mengapa Wei Yun harus menggunakan harta karun untuk menangkap bas api Cunyang. Tapi bagi Suyi, hal itu tidak terlalu berbahaya. Indera spiritualnya telah ditempa, dan sekarang sebanding dengan peran tahap awal alam Xuanzao, dan dia menggunakan jiwa misterius yang disebut mengendalikan berbagai hal dan mengendalikan roh. Tubuh cacing bintang tidak hanya dapat menghindari invasi bubur cair, tetapi juga membuat cacing bintang berubah menjadi matanya, dengan jelas melihat situasi di dasar danau, dan mengambil inisiatif untuk menemukan api yang murni, hinggap. Ketika api yang murni melahap cacing bintang, kekuatan spiritualnya yang menyelinap ke dalam cacing bintang dapat mengendalikan api yang murni hinggap dalam satu gerakan, dan membiarkannya datang ke pintu dengan patuh. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia dan Xiao Yeye datang ke sini, mereka menangkap banyak api yang murni dengan metode rahasia seperti itu. Sekarang, ini hanya pengulangan dari trik lama. Metode ini secara alami lebih baik daripada metode Wei Yun yang pasif menunggu ikan ditangkap. Anak itu beruntung. Melihat adegan ini, iblis tua bertangan satu itu mau tidak mau berkata dengan dingin. Ekspresi monster tua lainnya juga sedikit suram. Keberuntungan? Belum tentu. Anak itu pasti datang dengan persiapan yang baik dan menguasai semacam teknik rahasia untuk menangkap api yang murni hinggap dalam waktu sesingkat itu. Biksu hantu Tiantu merenung. Wei Yun tetap diam, tetapi cukup terkejut. Sebagai anggota klan Wei, dia pasti paling memahami kebiasaan Cunyang Fireheart, dan dia tahu betul betapa sulitnya menangkap roh seperti itu. Tapi siapa sangka Suyi, yang bertangan kosong, secara ajaib menangkap yang hinggap murni, yang membuat Wei Yunyan tidak terkejut, tidak diragukan lagi. Seperti yang dikatakan Biksu Tiantu Gui, pihak lain sepenuhnya siap untuk aksi malam ini. Sementara Wei Yun berpikir, wow, permukaan danau di kejauhan bergolak lagi, dan api yang murni bertengger melompat keluar dan jatuh ke tangan Suyi. Menunggu danau itu seperti berinisiatif mengantarkannya ke depan pintu rumahmu, jangan terlalu enteng. Di sisi lain, pihak Wei Yun tidak bergerak sama sekali. Tampaknya monster tua tidak bisa tenang, dan wajah mereka muram dan tidak pasti. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.